Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latsar, tapi berbeda dengan video sebelumnya, yaitu kali ini berdasarkan peraturan LAN terbaru, yaitu peraturan tahun 2018. Buat teman-teman yang masih pengen tahu, silahkan simak video ini sampai habis. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih karena tetap setia di channel saya ini. Sebelum saya memulai pembahasan materinya, seperti biasa saya ingatkan buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi seputar CPNS maupun informasi-informasi lainnya yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk diklik loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi terbaru ya dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk di like dan di share biar apa yang saya sampaikan tidak hanya berhenti di teman-teman semuanya, tapi manfaat dari yang saya sampaikan bisa terus tersebar hingga ke yang lain-lainnya. Oke, baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang di awal, bahwa di video ini saya akan menyampaikan mengenai peraturan LAN terbaru yang dibuat tahun 2018 yang pastinya punya perbedaan dengan peraturan LAN mengenai latsar di tahun 2017. Jika di video latsar sebelumnya saya menyampaikan video latsar berdasarkan pengalaman, kali ini saya coba berdasarkan apa yang disampaikan oleh LAN mengenai aturan terbaru, mekanisme terbaru dari pelaksanaan latsar yang menurut saya ada beberapa perbedaan, terutama dari durasi latsar. Buat teman-teman yang pengen tahu dan pengen menyimak bagaimana sih atau apa aja perubahan dibandingkan latsar tahun 2017. Mungkin ada yang berpikiran ada beberapa tempat di instansi lain yang belum mendapatkan NIK-nya, mungkin masih boro-boro ngomongin latsar. NIP aja sampai sekarang belum selesai. Mohon sabar buat teman-teman semuanya karena proses itu saat ini sedang dilaksanakan oleh BKN. Perlu teman-teman sadari bahwa BKN memproses begitu banyak NIP yang harus diproses sehingga pastinya butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin sampai sekarang masih belum ada kepastian walaupun akhirnya udah resign dari kantornya, tapi masih belum dapat kepastian. Tetap sabar, tetap kalem. Sambil menunggu, silakan simak video mengenai latsar ini. Siapa tahu ini bermanfaat buat persiapan teman-teman ke depannya. Silakan simak berikut ini. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita coba akan membahas mengenai latsar yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 buat CPNS 2019. Oke, untuk yang pertama mungkin yang harus teman-teman pahami adalah mengenai ketentuan bagi para CPNS ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 63 sampai 64 dan juga PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 34 sampai 35. Ada beberapa poin di sini mengenai ketentuan CPNS. Yang pertama adalah CPNS wajib menjalani masa percobaan. Nah, masa percobaan inilah yang akan nantinya kita jalani setelah kita menerima SK dan juga sudah mendapatkan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, yang kedua adalah masa percobaan melalui proses diklat yang terintegrasi. Nah, diklat inilah yang namanya diklat latsar yang nantinya akan teman-teman lalui. Diklat ini akan dilaksanakan di tengah-tengah masa percobaan, bisa di awal, bisa di tengah-tengah, atau mungkin menjelang teman-teman nantinya diangkat jadi PNS. Bisa belum tahu kapan rasanya, tergantung kesiapan dari instansi masing-masing. Lalu poin ketiga adalah masa percobaan dilaksanakan selama 1 tahun. Ini masa CPNS selama 1 tahun, yang bukan berarti masa diklatnya yang 1 tahun. Oke? Selama 1 tahun ini biasanya teman-teman nantinya akan menggunakan pakaian putih hitam di latsarnya, dan masa percobaan inilah teman-teman akan dinilai apakah teman-teman pantas untuk diangkat sebagai PNS atau malah gugur walaupun sudah melalui tes CAT dan segala macamnya sebelumnya itu. Oke? Tujuannya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetisi bidang. Artinya tujuan dari pelaksanaan ini agar teman-teman menjadi PNS yang unggul, PNS yang mempunyai integritas, PNS yang bisa memberikan sesuatu yang baru, memberikan perubahan terutama di
saat birokrasi kita sedang melakukan gencar-gencar melakukan perbaikan di era di birokrasinya. Dengan begitu, teman-teman bisa menjadi ASN yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kompetensi yang dibangun. Artinya kompetensi yang diharapkan akan teman-teman miliki sebagai PNS nantinya selama masa percobaan di PNS ini. Yang pertama adalah bahwa teman-teman diharapkan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, teman-teman diharapkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, apa sih nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas dan jabatannya? Ini nantinya akan teman-teman pelajari selama proses diklatsar. Nantinya di video selanjutnya juga akan saya coba bahas apa aja sih nilai-nilai dasar PNS, karena itulah yang nantinya materi yang akan teman-teman bahas selama kegiatan latsar di on kampus maksudnya ya. Mudah sih sebenarnya, cuman ya dipelajari dulu lah, nggak terlalu sulit Pak. Yang ketiga adalah mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Nah, seperti apa sih ini? Ini juga nantinya yang akan jadi materi ketika teman-teman melaksanakan diklatsar. Lalu yang keempat adalah menunjukkan penguasaan kompetisi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Nah, dari masa percobaan ini teman-teman kan pastinya nanti akan dikenalkan oleh seniornya, oleh atasannya mengenai apa aja sih yang nanti akan dikerjain, teknisnya nanti akan diajarkan oleh senior teman-teman, oleh atasan teman-teman selama 1 tahun ini. Nah, diharapkan selama masa 1 tahun ini teman-teman benar-benar mempelajari dengan baik bagaimana cara kerja nantinya teman-teman, dan juga kalau bisa nanti juga memberikan sesuatu yang baru sehingga mengembangkan apa yang selama ini telah dilaksanakan di instansi teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, nah ini sepertinya yang paling teman-teman nantikan dan juga yang paling menjadi pokok utama pembahasan di video ini, yaitu perbedaan utama antara peraturan yang lama dengan peraturan yang terbaru mengenai pelaksanaan latsar. Nah, kita mulai dari dasar hukumnya dulu. Nah, jika dulunya saya ketika di CPNS 2018, peraturan latsarnya ini berdasarkan dengan Perlan nomor 24 tahun 2017 untuk golongan 2, sedangkan untuk golongan 3 adalah Perlan nomor 25 tahun 2017 untuk latsar CPNS golongan 3. Nah, untuk yang 2019 ini ada peraturan terbaru yaitu Perlan 2018. Nah, di sini memang di slide ini masih berupa usulan, namun sebenarnya sudah dilaksanakan, terutama dari beberapa instansi memang sudah ada yang melaksanakan latsar seperti di BPKP. Kalau kata teman saya sudah mulai melaksanakan latsar dengan peraturan terbaru ini. Nah, poin kedua adalah mengenai tempat penyelenggaraan atau program residensial ini. Jika di yang kemarin itu ada fasilitasnya di lembaga diklat terakreditasi, lalu bisa juga di fasilitas di lembaga diklat yang belum terakreditasi tapi dengan penjaminan mutu oleh lembaga diklat terakreditasi. Lalu ditambah lagi, kalau untuk yang terbaru ini adalah bisa ditambah alternatif lain, misalnya di lembaga pelatihan dengan syarat tertentu, yaitu bisa di universitas dengan asrama, atau rindam, barak, atau batalion dengan ruang kelas. Artinya ada beberapa alternatif tambahan lain dibandingkan dengan yang peraturan 2017. Mungkin ini mengantisipasi beberapa daerah yang mungkin belum memiliki asrama, lembaga diklat yang memiliki asrama, sehingga bisa mempergunakan fasilitas yang lain. Di sini dimudahkan untuk peraturan 2018 ini. Lalu untuk pengajaran sendiri, untuk yang lama yaitu WI yang mempunyai sertifikat TOEF, BN, Aneka, peran PNS dalam NKRI. Nah, Aneka ini ada nilai-nilai dasar PNS yang nantinya akan teman-teman pelajari selama masa dilaksar saat di kelas. Lalu sedangkan untuk usulannya ini adalah pembukaan dengan mini workshop atau e-learning. Saya rasa ini semuanya nanti juga akan melalui kegiatan di kelas yang difasilitasi oleh WI atau Bidaswara yang memang kompeten di bidangnya. Ada juga kayaknya sekarang lagi gencar-gencarnya e-learning. E-learning ini artinya teman-teman gak perlu masuk asrama, teman-teman bisa kelasnya itu melalui elektronik, artinya dengan standby terus di depan laptopnya teman-teman. Tapi sepertinya semuanya tetap akan masuk asrama, tapi e-learning ini bagian tambahan. Artinya setelah kegiatan latsar seperti biasa, nantinya juga ada diklat e-learningnya. Sekarang juga beberapa orang di Kemenkumham juga saat ini sedang melaksanakan diklat e-learning mengenai tata kelola dan manajemen di birokrasi.
Oke, lalu ini poin paling penting sepertinya yang paling ditunggu-tunggu adalah mengenai durasi pelaksanaan latsar. Nah, sangat berbeda dengan yang saya alami ketika di tahun 2018, di mana durasi totalnya adalah 113 hari, di mana itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama 33 hari on campus, 30 harinya latsar pertama, ada 3 hari plus 3 itu adalah waktu ujian akhir, 3 hari di ujian akhir. Dan di sini adalah 80 hari kerja off campus. Artinya 80 hari untuk masa habituasi teman-teman semuanya. Ya, masa habituasi ini masa-masa teman-teman menerapkan apa yang teman-teman buat atau rancangan aktualisasi yang teman-teman buat selama proses latsar di kampus. Nah, untuk seperti apa bentuk rancangan aktualisasi, teman-teman bisa simak video saya yang sebelumnya. Di situ sudah saya kasih contoh rancangan aktualisasi yang saya buat. Nah, untuk yang dari 2018 ini memang ada perbedaan yang sangat mencolok dari durasi waktunya. Seperti misalnya, total harinya di sini hanya 51 hari. Dengan on campusnya atau di dalam kelasnya atau di asramanya hanya 21 hari aja dengan rincian 18 plus 3. Artinya 18 hari di asrama dan 3 hari nantinya untuk ujian masuk asrama lagi. Tapi ini setelah melalui masa habituasi tadi. Kalau yang di sebelumnya ada 3 hari di mana 30 hari plus 3, di sini 21 hari di mana 18 plus 3. Oke. Lalu untuk off campusnya, ini sangat sebentar sekali, hanya 30 hari kerja off campusnya. Jadi teman-teman hanya punya waktu untuk habituasinya selama 30 hari kerja aja. 30 hari kerja ini bukan berarti sebulan pas ya. Karena kalau sebulan pas kan Sabtu Minggunya masuk. Nah, 30 hari kerja ini Sabtu Minggu dan juga tanggal merah ini tidak dihitung. Nah, hari kerja seperti biasanya. Kecuali mungkin di sekolah ya, kalau Senin sampai Jumat kan berarti masuk ke kerjanya. Oke. Nah, durasi aktualisasinya seperti yang saya bilang di awal, kalau yang peraturan lama itu 80 hari kerja untuk teman-teman menerapkan rancang aktualisasinya di instansinya masing-masing atau yang namanya masa habituasi. Sedangkan di peraturan terbaru hanya 30 hari kerja saja. Ini memang perbedaan yang paling mencolok dibandingkan latsar tahun 2018. Oke. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya perbedaan utama dari peraturan 2017 dengan 2018 ada mengenai pelaksanaan seminar aktualisasi. Nah, jika di tahun 2017 harus dilaksanakan di lembaga diklat dengan waktu 3 hari terakhir dari yang plus 3 tadi, di 2019 ini tampaknya ada sedikit kelonggaran, yaitu dapat dilaksanakan di instansi asal peserta. Artinya 3 hari nanti terakhir teman-teman sepertinya tidak perlu balik lagi ke asrama, tapi bisa dilaksanakan di instansi teman-teman. Jadi mungkin ada pengujinya nanti yang akan mengujinya, tapi di instansinya teman-teman. Artinya teman-teman tidak perlu lagi balik ke asrama. Tapi ya kalau cuma 3 hari mau balik ke asrama atau enggak, sepertinya enggak ada perbedaan ya. Enggak terlalu hal yang signifikan lah. Lalu kemudian di sini ada pemanfaatan e-learning. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi mengenai e-learning, kalau di 2017 kemarin diserahkan ke lembaga diklatnya, sedangkan yang sekarang sangat direkomendasikan dalam semua aspek, terutama dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Artinya sepertinya teman-teman nantinya akan ada yang namanya diklat e-learning. Artinya semua proses pembelajaran melalui laptop, di mana teman-teman online lah ibaratnya. Nantinya akan ada forum diskusi melalui online di mana teman-teman harus menanggapi, lalu juga materinya pun disampaikan online, jadi teman-teman harus download materinya. Nah, ini mungkin yang agak berbeda dengan pemanfaatan pembelajaran materi pada saat 2017. Nah, ada lagi ini yang poin selanjutnya, pola pembinaan dan pengasuhan. Ini tidak ada ya, sedangkan usulan yang terbaru di sini adalah selama on campus diasuh oleh instruktur baik dari TNI ya, dan juga BPSDM. Nah, kalau BPSDM kemarin saya 2017 dilaksanakan di BPSDM, dan juga sebenarnya sudah dibantu TNI, hampir sama sebenarnya. Tapi mungkin kalau yang kemarin belum ada aturan yang mengikat, nah kalau ini lebih mengikat lagi. Jadi nantinya juga harus teman-teman pahami, teman-teman ada yang namanya materi bela negara yang memang diajar dan diasuh oleh TNI.
Jauh gak usah mikir yang aneh-aneh. Mungkin teman-teman kalau udah buka nih bakal guling-guling sana guling sini, nggak seperti itu. Tapi ya lumayan melelahkan lah, cuma nikmati aja, enjoy aja lah intinya ya. Kalau BPSDM ini lebih ke bagi WI-nya sebagai pengajarnya, sebagai pembimbing teman-teman selama kegiatan di kelas. Oke, lalu untuk evaluasi, nah ini ada nilai agregat minimal 70,01. Jadi artinya nilai keseluruhan teman-teman yang diperoleh selama LASAR itu minimal 70,01. Dan juga ada penilaian aspek sikap dan perilaku hanya dari lembaga diklat. Artinya untuk sikap teman-teman sama LASAR yang nilai cuma dari lembaga tempat diklatnya teman-teman semuanya. Kalau di BPSDM ya berarti BPSDM, atau dimanapun berarti dia yang memberikan penilaian mengenai aspek sikap dan perilaku. Berbeda dengan yang terbaru ini, nah bedanya cuman di pembagian penilai. Kalau yang 2018 yang nilainya lembaga diklat, di sini instansi pengirim juga memberikan penilaian sikap dan perilaku. Artinya instansi tempat teman-teman bekerja, oke, juga memberikan penilaian, tidak hanya dari lembaga diklat tempat teman-teman semuanya LASAR. Ini memang perbedaan yang ada. Lalu selanjutnya, nah ini anggaran. Nah untuk anggaran ini sepertinya banyak juga yang nanyain. Anggaran sesuai perlan 2 tahun 2018 untuk yang existing, artinya yang 2000 CPNS 2018 sesuai dengan perlan tahun 2018. Nah untuk yang 2019 ini ada penyesuaian untuk beberapa komponen. Nah untuk penyesuaian ini saya masih kurang paham. Nah ini mungkin yang kemarin sempat beberapa kawan-kawan menanyakan kenapa di stasiunnya malah kok suruh bayar. Nah setahu saya, sepemahaman saya, untuk anggaran sepertinya harusnya ditanggung oleh APBN ataupun APBD. Nah saya kurang tahu kenapa kok bisa ada instansi terutama di daerah sepertinya yang meminta uang kepada pesertanya. Nah ini teman-teman bisa cek langsung ke instansinya atau ke ombudsman menanyakan apakah benar memang harus dikenakan biaya atau seperti apa, karena terus terang saya juga kurang paham soal ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman mengenai LASAR, supaya memberikan gambaran lah mengenai apa yang akan teman-teman lakukan dan bagaimana nantinya selama proses LASAR. Semoga informasi ini membantu. Oke, itu tadi aturan pertama atau informasi awal mengenai LASAR. Nanti di video selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai struktur bagaimana materi yang akan disampaikan, bagaimana komponen penilaian, passing grade penilaian selama LASAR. Nah itu akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman masih tetap setia di channel ini agar tidak ketinggalan infonya. Nah buat teman-teman kemarin ada yang bertanya mengenai LASAR soal anggaran, soal bagaimana nanti kehidupan di asrama, seperti apakah laundry-nya dari proses disediain laundry atau tidak. Nah ini kalau masalah laundry, di pengalaman saya kemarin itu tergantung fasilitas di asrama nanti teman-teman ditempatkan. Mungkin ada asrama yang memang menyediakan fasilitas laundry, tapi untuk saya kemarin tidak ada. Jadi saya nyuci sendiri, saya akan nyetrika sendiri. Ini yang membuat teman-teman sekalian terus belajar mandiri ya. Kali aja ada yang nggak bisa nyuci, bisa melaksanakannya di situ. Namun ada juga yang bertanya bagaimana kalau kondisinya punya anak yang kecil, maksudnya masih perlu mungkin ibunya yang ikut LASAR, masih perlu ya perhatian dari ibunya lah karena mungkin masih kecil. Nah jawaban pertanyaan ini pernah dijawab oleh salah satu netizen lah yang berkomentar juga, bahwa di instansinya kemarin ada yang punya pengalaman sama. Di situ dia caranya adalah menempatkan anaknya dan pengasuhnya untuk ngekos di sekitar asrama tersebut. Jadi ketika dibutuhkan seperti misalnya mungkin mau ASI, bisa langsung datang ke tempat ibunya untuk minta ASI, tapi tetap anaknya tidak boleh ikut ke asrama, atau ibunya tetap harus di asrama, tidak boleh keluar masuk begitu saja. Ini penting untuk keselamatan teman-teman semuanya dan juga kelancaran proses LASAR. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk menyimak video saya. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan coba menyampaikan seperti tadi tentang struktur
latsarnya, materi yang akan disampaikan, agenda apa aja, jadwalnya seperti apa, terus ada passing grid untuk latsar sendiri. Nah, itu akan saya sampaikan di video selanjutnya. Tetap setia saja di channel ini biar selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya, jangan lupa untuk di like dan di share biar video ini tidak hanya berhenti di teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.